Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan singkat. Sebelum itu, mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Takkan ku takut, takkan ku gentar, Kaulah imbanku, Kaulah Tuhanku. Takkan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai pada pagi hari ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan bekerja dalam setiap hati dan kehidupan kami. Biar firman-Mu yang kami dengarkan boleh menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini tema renungan kita adalah karunia untuk melayani yang terambil di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-8. Roma 12 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-8. Saya akan bacakannya. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Puji nama Tuhan. Apa sih karunia itu? Karunia adalah anugerah spiritual yang diberikan kepada semua orang percaya untuk menjalankan pelayanan di dalam gereja. Sekali lagi, apa sih karunia itu? Karunia adalah anugerah spiritual yang diberikan kepada semua orang percaya untuk menjalankan pelayanan dalam gereja. Karunia roh diberikan Allah kepada semua orang percaya untuk memuliakan namanya. Setiap kita, orang percaya, diberikan atau telah dianugerahkan karunia dari Allah. Lalu, apa sih fungsi dari karunia itu? Fungsi dari karunia itu adalah untuk memperlengkapi pelayanan dalam tubuh Kristus. Fungsi dari karunia adalah untuk memperlengkapi pelayanan dalam satu tubuh Kristus. Sama seperti kita, keluarga GPDI Tiberias Bogor adalah satu di dalam tubuh Kristus. Tetapi karunia saya dan karunia Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah berbeda-beda. Tapi karunia yang kita miliki, dari semua karunia yang kita miliki yang berbeda-beda tersebut, mari kita lakukan, mari kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita pakai karunia tersebut untuk melayani di dalam gereja. Nah, untuk melengkapi apa? Untuk melengkapi pelayanan di dalam gereja kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, karena kita sudah menerima, sudah dipercayakan, sudah dianugerahkan karunia tersebut dalam kehidupan kita. Mari, jangan lagi buang-buang waktu kita untuk hal-hal yang sebenarnya tidak berfaedah. Jangan kita habiskan waktu kita dalam satu hari 24 jam hanya untuk misalnya bermain game, hanya untuk nongkrong, hanya untuk hangout, hanya untuk mungkin bangun pagi, makan, lalu tidur lagi, rutinitas yang sebenarnya tidak berfaedah. Jangan lagi buang-buang waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Tapi mari, selagi kita masih sehat, selagi kita masih bernafas, mari kita pergunakan setiap waktu yang ada untuk melayani Tuhan dengan karunia yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita. Jangan lagi buang-buang waktu. Mari kita pakai sisa-sisa waktu kita. Jangan menunggu-nunggu lagi. Nantilah tahun depan. Masih ada kok bulan depan. Minggu depan aja deh. Atau besok aja deh. Bapak Ibu, mari. Saat ini juga, hari ini juga, pagi hari ini juga, mari kita pergunakan waktu yang ada
untuk melayani Tuhan dengan karunia yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Dan pertanyaannya pada pagi hari ini adalah, apa sih karunia yang kita miliki? Karunia apa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan saya? Apakah kita sudah mengetahuinya? Apakah kita sudah tahu karunia apa yang kita miliki? Mari kita cari tahu. Mari kita gali. Mari, ketika kita sudah tahu karunia apa yang sudah kita punya, apa yang kita punya, kita pakai karunia itu untuk melayani Tuhan. Kita aktifkan kembali karunia itu untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama. Jangan takut, karena Tuhan pasti akan memperlengkapi kita. Tuhan pasti akan menguatkan kita dalam melayani Tuhan. Pada pagi hari ini, mari saya ajak semuanya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari kita aktifkan kembali karunia-karunia yang sudah Tuhan percayakan, yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita. Untuk menutup renungan pagi hari ini, Bapak Ibu, saya punya satu ilustrasi. Ketika saya mempunyai handphone, dan saya bawa handphone itu kemanapun saya berada. Kemanapun saya pergi, handphone itu selalu ada di tangan saya. Tetapi handphone itu tidak saya aktifkan. Apakah handphone itu dapat berfungsi? Tidak. Handphone secanggih dan semahal apapun yang kita punya, mau kita bawa kemanapun itu, kalau kita tidak aktifkan, maka handphone itu tidak akan berfungsi. Sama seperti karunia yang kita punya, yang sudah dianugerahkan Allah, dan yang saat ini kita miliki. Kita punya karunia itu. Tetapi ketika kita tidak mau mengaktifkan kembali karunia itu, kita tidak mau mengaktifkan karunia yang kita miliki saat ini, maka karunia yang diberikan Allah, yang diberikan oleh Tuhan, yang dipercayakan oleh Allah, yang dianugerahkan oleh Allah, yang saat ini kita miliki, ketika kita tidak mengaktifkannya, maka karunia itu tidak akan berfungsi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita kembali aktifkan setiap karunia-karunia yang kita miliki untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Kita aktifkan kembali karunia yang kita miliki untuk memperlengkapi pelayanan di dalam gereja. Jangan takut, karena Tuhan pasti menolong kita. Demikianlah renungan singkat pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk kami tetap terus melayani Tuhan, mempergunakan dan mengaktifkan kembali karunia yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan firman-Mu yang kami dengarkan boleh kembali menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap terus menyertai seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam Yesus